Waduh, besok ada UTS mata kuliah hukum dagang bab para subjek dan lalu lintas perusahaan. Aduh, gue nggak ngerti lagi maksudnya nih awalnya nih babnya. Waduh, gue ngeri nggak bisa ngejawab. Oh iya, gue punya temen ya namanya Anis Alkarimah. Semoga dia bisa ngejawab apa bantuin gue. Coba gue telepon Anis. Miftah. Halo, assalamualaikum Anis. Waalaikumsalam. Iya tah. Besok gue ada ujian tengah semester nih atau UTS mata kuliah hukum dagang. Babnya para subjek dan lalu lintas perusahaan. Kelas Panarawi. Iya, nah gue nggak ngerti nih maksudnya apaan nih. Maksud dalam para subjek dalam lalu lintas perusahaan tuh apa? Iya, yang gue tahu itu jualan di lalu lintas gitu maksudnya. Hah? Jualan di pinggir jalan. Iya. Nanti Anis jelasin ya. Oke. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Miftah, enaknya kita kenalan dulu kali ya. Kenalin. Saya Anis. Ingat, bukan Anies Baswedan. Saya Anissa Karimah dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai para subjek dalam lalu lintas perusahaan guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Dagang kelas HES 4B yang diampu oleh Dr. Haji Nahrawi SHMH. Keep watching. Nah, kembali ke materi. Sebenarnya kalian tahu nggak sih subjek hukum itu apa? Apa ya? Yang jelas bukan merek makanan kan? Nah, subjek hukum adalah semua makhluk yang memiliki, memperoleh, serta menggunakan hak dan kewajibannya dalam lalu lintas hukum. Nah, subjek hukum ini simpel banget, cuma ada 2. Yang pertama, badan pribadi atau manusia. Ini ya, kalau kata bahasa Betawinya, nature lynch person. Nah, benar nggak tuh ya? Ya udah dah, lanjut. Kalian tahu nggak sih sebenarnya sejak kapan kita dihitung menjadi subjek hukum? Ada yang tahu nggak tuh? Nah, benar banget. Jawabannya sejak kita dalam kandungan. Contoh simpelnya, misalnya ada pasangan suami istri A dan B, di mana si B tengah mengandung dan kemudian mereka berdua mengalami kecelakaan menyebabkan mereka tewas. Kan tetapi keajaibannya si anak tadi bisa diselamatkan. Nah, si anak dalam kandungan tadi ketika dia lahir atau ketika dia selamat itu, dia sudah bisa menjadi pewaris yang sah atas harta peninggalan A dan B. Kita lanjut ya ke badan hukum. Nah, ini subjek hukum yang kedua. Sebadan hukum ini sama nih, kalau kata bahasa Betawinya, rich person. Nah, si badan hukum ini juga simpel, cuma terbagi menjadi 2. Yang pertama, badan hukum publik, yang kedua, badan hukum private. Nah, si badan hukum publik ini punya 2 turunan. Ingat, bukan tanjakan. Yang pertama, sifat kenegaraan, yang kedua sifat kegiatan usaha. Nah, kalau si badan hukum private beda lagi, dia punya 3 turunan. Yang pertama dalam negeri, yang kedua asing, yang ketiga campuran. Nah, simpel banget kan? Ada lagi nih, tambahin. Baik badan pribadi maupun badan hukum masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sempurna. Sempurna, ya. Kalau kata bapak-bapak DPR mah paripurna. Nah iya, kayak rapat tuh. Tapi nggak semudah itu, Pak Ijo. Ada syaratnya. Makasih Nis. Kenalin, nama saya Muhammad Idhar Adityas. Di sini saya akan menambahkan tentang apa saja sih syarat yang harus dipenuhi
oleh seorang badan pribadi dan badan hukum supaya mendapatkan hak dan kewajibannya. Syaratnya yaitu: 1. Badan pribadi harus cakap hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Per. Cakap hukum itu yang gimana sih? Menurut KUH Per, cakap hukum itu artinya telah dewasa atau telah beranjak usia 21 tahun atau telah kawin sebelum mencapai 21 tahun. A few moments later. Menurut Undang-Undang Perkawinan, usia kawin bagi laki-laki yaitu di usia 19 tahun dan perempuan yaitu di usia 16 tahun. Nah, selain dewasa, ia juga tidak berada dalam pengampuan. Contohnya, yaitu orang yang bangkrut. Yang kedua, ada badan hukum. Badan hukum harus memenuhi syarat pendirian secara legal. Dalam hal ini, kita ambil contoh CV atau persekutuan komanditer. 1. Akte pendirian CV. 2. Surat keterangan domisili perusahaan. 3. NPWP atau nomor pokok wajib pajak. 4. Pengesahan pengadilan. 5. SIUP atau surat izin usaha perdagangan. 6. TDP, tanda daftar perusahaan. Nah, sekarang kita kenalan sama 5 subjek internal perusahaan nih. 1. Ada komisaris atau dewan komisaris. Yang kedua, ada direktur atau dewan direksi. Yang ketiga, ada manajer. Yang keempat, ada pimpinan cabang. Dan yang kelima, ada pekerja buruh. Nah, selain ada 5 subjek internal, ada juga nih 5 subjek eksternal. Di antaranya yaitu 1. Ada agen dan distributor. 2. Ada maklar. 3. Ada komisioner. 4. Ada legal corporate. Dan kelima, ada notaris. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bos Ihsan. Sip. Kenalin, nama saya Muhammad Fauzi Maulana Ihsan. Nah, tahu gak sih hubungan hukum antara perusahaan dan subjek internal eksternalnya? Sebelum itu, kalian harus tahu dari mana hubungan hukum atau hubungan kerja berasal. Hubungan hukum lahir setelah adanya perjanjian atau kontrak. Nah, kalau hubungan antara perusahaan dan subjek internalnya disebut hubungan ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjaan ini lahir setelah dibuat perjanjian kerja. Perjanjian kerja sederhananya adalah perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja. Biasanya hubungan ketenagakerjaan ini meliputi pekerjaan, upah, serta perintah. Kalau hubungan antara perusahaan dan subjek eksternalnya lebih beragam lagi. Nah, yang pertama, hubungan pemberian kuasa, yakni memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili kepentingan hukum seseorang. Ketika membuat surat kuasa, harus ditegaskan nominal upahnya. Kalau tidak, maka upahnya menjadi cuma-cuma alias gratis tis-tis, kayak kesukaan mahasiswa. Yang kedua, hubungan perjanjian berkala, yakni perjanjian yang mengikat para pihak tentang apa saja yang diperjanjikan dalam perjanjian beserta syarat-syaratnya. Kedudukan para pihak itu sederajat. Yang ketiga, hubungan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Selain hubungan kerja, ada juga hubungan industrial, yakni hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa
di suatu perusahaan. Subjek dalam hubungan industrial ada 3, yakni pekerja, lalu pemberi kerja, dan pemerintah. Pembahasan selanjutnya yakni subjek hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Subjek yang pertama yakni pekerja. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian mengenai pekerja diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pekerja adalah semua orang yang bekerja kepada siapa saja, baik itu perorangan, kepada badan hukum, atau kepada badan lainnya, dengan menerima upah atau imbalan dalam berbagai bentuk apapun. Salah satu hak pekerja yakni hak relatif, yang berisi aturan mengenai hak seseorang untuk menuntut atau menagih haknya. Kewajiban adalah batas dan beban dalam melakukan sesuatu. Artinya, pekerja mempunyai hak yang harus didapat dan juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Subjek yang kedua yakni perusahaan. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelisihan industrial, hubungan industrial, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan atau milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang ketiga adalah organisasi buruh atau serikat pekerja. Organisasi buruh atau serikat pekerja merupakan alat utama bagi buruh atau pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan buruh atau pekerja, sehingga buruh atau pekerja tidak diperlakukan sewenang-wenangnya oleh pihak yang memperkerjakan mereka, baik itu pihak perorangan, persekutuan, ataupun badan hukum. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Hafiz. Saya ingin menambahkan, jika ada perselisihan pada hubungan industrial, menurut hukum ketenagakerjaan, ada 3 cara penyelesaiannya. Yang pertama, perundingan bipartit. Apa sih itu perundingan bipartit? Menurut definisi perundingan bipartit dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Menurutnya, definisi tersebut adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dan kedudukan hukum perundingan bipartit merupakan penyelesaian yang bersifat wajib. Adapun ketentuan perundingan bipartit, yang pertama, perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, diselesaikan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Ketiga, dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang sifatnya mengikat dan menjadi hukum, serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Yang kedua, secara penyelesaiannya adalah perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha yang difasilitasi oleh mediator konsiliator atau arbiter sebagai tindak lanjut dari gagalnya berperunding bipartit dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ada 3 tripartit, yaitu pertama, mediasi hubungan industrial
Yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja. Hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Kemudian yang kedua, konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara SP dan SB hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsilator yang netral. Kemudian yang ketiga, arbiter adalah penyelesaian atau perselisihan kepentingan dan perselisihan antara SP atau SB hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final atau akhir. Kemudian yang ketiga, penyelesaiannya adalah pengadilan hubungan industrial. Apa sih pengadilan hubungan industrial? Adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Hukum acara dipakai adalah hukum acara perdata. Oh iya, ada lagi nih. Hubungan kerja dibagi menjadi beberapa sifat. Yang pertama, hubungan subordinasi atau hubungan antara atasan dan bawahan. Lebih jelasnya, antara buruh atau dan pengusaha, khusus untuk subjek internal. Kemudian, yang kedua, hubungan koordinasi atau hubungan yang sejajar. Yang ini adalah sifatnya subjek internal.